الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يفوق الحمد الحمد. الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا وقرة أعيننا. نسأل باسمك الأعظم بجاه المصطفى فرج علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو من الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه سلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رفقة ابتلي على قدر دينه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita, memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, diberi dengan taufik dan hidayah. Semua itu menyebabkan diri kita berada di tempat yang mulia, di saat yang mulia, dalam melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita berada dalam tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada pemimpin dunia akhirat yang tidak pernah dusta terhadap umatnya. Tiada lain adalah junjungan kita, kecintaan kita, pemimpin dunia akhirat tiada lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya yang bahagia. Maka muslimin rahimakumullah, Allah telah memberikan pandangan kepada kita dari firman-Nya tadi, ahasban nasu an yutraku wa yaquluna amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan dirinya beriman, mereka tidak akan diuji oleh Allah? Otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menguji sejauh mana kekuatan iman kita. Ketahuilah, sedahsyat-dahsyatnya ujian pada manusia, mereka lah para anbiya wal mursalin. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dekat kepada Allah, tetapi mereka tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat-dahsyatnya ujian mereka lah para anbiya wal mursalin. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hak, menjalankan dakwahnya, justru ayahnya sendiri bertentangan dengan pendapat Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana Nabi Allah Nuh menjalankan dakwahnya sekian tahun lamanya, hanya beberapa saja orang yang mengikuti dan tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh. Dan Nabi Allah Nuh diuji oleh Allah, anaknya sendiri jadi pembangkang. Anaknya sendiri justru tidak mau mengikuti jejak ayahnya Nabi Allah Nuh. Kehidupan
mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kaum-kaum kafir. Ya, Nabi Allah Ibrahim pun diuji oleh Allah, bukan sampai hanya dalam dakwahnya dia diuji, ayahnya tidak mau mengikuti ajakan dan seruan, tetapi di saat juga dia mempunyai anak. Nabi Allah Ismail diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disembelih karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Banyak ujian-ujian para anbiya wal mursalin. Nabi Allah Musa diuji. Di saat Nabi Musa masih kecil, masih bayi, diuji oleh Allah Subhanahu berpisah dari ibunya. Dihanyutkan di sungai sehingga dia didapati dengan keluarga, justru menjadi musuh bebuyutannya. Namun terus banyak, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat masih berada di dalam kandung ibunya, ayahnya meninggal dunia. Setelah umur sekian tahun, ibunya wafat, pamannya wafat, dan setelah dia angkat sebagai rasul, justru pamannya Abu Lahab jadi penantang, dari pembangkang seruan Nabi Muhammad. Itulah mereka dahsyat oleh Allah ujian mereka. Kita pun tidak terlepas daripada ujian. Tidak ada yang melenggang kangkung begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Diuji seseorang itu bagaimana ketimbangan ukuran daripada agamanya. In kana fi dinihi sulban, seandainya agamanya kuat, ishtadda bala'uhu, ujian pun menjadi hebat. Wa in kana fi dinihi iqatan ubtuli ala qadri. Seandainya agamanya ya sampai situ saja ringan, dan ujian pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ringan pula. Semuanya tidak terlepas daripada ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pandangan pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Allah Tuhan kamu, dan lakukanlah yang baik agar kamu mendapat beruntung. Nasihat yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua ini, orang-orang yang beriman, suruh melakukan hal-hal yang baik, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Memang tugas umat Nabi Muhammad, kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas umat Nabi Muhammad bukan ustaz dan kiai saja, ulama saja, semua lapisan masyarakat yang dirinya mengaku diri beriman, menjadi umat Nabi Muhammad, tugasnya adalah menegakkan amar ma'ruf dan juga mencegah nahi munkar. Itulah tugas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu minal iman, man lam yakun fihi syai'un min unna fala imana lahu. Ada 5 perkara bagian daripada keimanan itu. Siapa yang tidak ada dalam yang perkara tadi sesuatu sebagian daripada apa yang disebutkan 5 perkara tadi, maka dia tidak ada imannya atau kurang imannya. Yang pertama, at-taslimu li amrillah. Yang pertama adalah dia ikhlas, menyerahkan diri, tunduk dengan perintah Allah. Allah memanggil kita untuk beribadah, untuk salat, lakukanlah.
Kemudian waridha biqada'illah, dia ridha dengan keputusan Allah, takdir Allah. Wa tafwidu ilallah, ia berserah diri kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah, dan dia bertawakal kepada Allah. Wa sabru 'inda sadamatil ula, dan dia sabar menjalankan perintah Allah, sabar mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah, saling bersabar, saling mendukung dalam ibadah dengan penuh kesabaran. Warabitu, dan saling merangkul di antara sama kita. Jangan bermusuh-musuhan, jangan mencela-mencela, ya, jangan menghina di antara kaum muslimin. Ayo kita sama-sama menjalankan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itulah nasihat ya dari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, dan Allah bisa memberikan hidayah taufik untuk memelihara keimanan kita, agar kita nanti meninggal dunia membawa iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim.